Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, alhamdulillah pagi hari ini saya senang sekali. Jamaah juga pastinya senang sekali ketemu lagi, Masya Allah, sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita belajar banyak ada berita-berita viral yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah ya. Langsung aja ya. Berita viral yang pertama ini ada bayi dibuang dan dibekali uang 50.000. Astagfirullahaladzim. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Astagfirullahaladzim. Gimana Ustaz saya melihat tayangan tadi Ustaz? Al-Quran mengatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu jiwa seperti dia menghidupkan seluruh manusia. Tapi siapa yang membunuh satu jiwa seperti dia membunuh seluruh manusia. Berarti kalau dikaitkan dengan ayat ini, siapa yang membuang satu nyawa, ini dia membuang satu orang manusia, seperti dia menelantarkan seluruh manusia. Subhanallah. Dan ini pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kenapa dikatakan seperti menelantarkan banyak manusia? Karena dari manusia kecil tadi yang di dalam kardus ini, itu akan melahirkan lagi manusia, melahirkan lagi. Berarti tanggung jawabnya bukan hanya sebatas dia membuang bayi, tapi dia membuang satu keturunan. Subhanallah. Dan ini pastilah dianggap berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang sangat besar. Zaman jahiliyah orang melihat daripada jenis kelaminnya dahulu baru dia bunuh. Dia lihat kalau perempuan dia bunuh anaknya hidup-hidup, dia kubur hidup-hidup. Zaman sekarang dia tidak usah lihat jenis kelaminnya, masih dalam perut udah digugurkan. Aduh. Subhanallah, dilahirkan mau laki-laki perempuan dibuang. Subhanallah. Maka kita berhindar daripada sesuatu yang buruk seperti ini. Bisa lebih parah dari zaman jahiliyah. Lebih jahiliyah, subhanallah. Terima kasih Ustaz Syam untuk komentarnya. Ada tayangan lagi di jamaah, ini juga viral ya. Danau kecil makin bertambah. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Di bumi bertambah, ini masalah serius katanya. Sangat. Gimana menurut Ustadz Maulana? Kalau berbicara tentang, mohon maaf, bertambahnya, ada namanya gini. Ini bagian daripada tanda-tanda datangnya hari kiamat. Karena tanda hari kiamat kan ada dua. Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat yang besar. Yang besar kan ya terbitnya matahari dari sebelah barat dan sebagainya. Mohon maaf, adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi dan sebagainya. Tapi tanda-tanda kecil yang ini sudah banyak terlihat. Adanya kemaksiatan, adanya fenomena alam, adanya bencana alam, adanya bumi yang sudah mulai menua. Bahkan penelitian tadi yang disampaikan oleh pakar tentang adanya sungai dan sebagainya itu bisa membuat terjadinya kerusakan di bumi itu sendiri. Atmosfernya sudah mulai kurang dan sebagainya. Ini pun termasuk bagian daripada tanda datangnya harinya kiamat. Jadi kita harus bagaimana nih Ustadz Maulana? Harus mempersiapkan diri, termasuk menjaga alam dan sebagainya. Masya Allah, siap-siap ya semua jamaah yang ada di rumah ya. Dan siap-siap juga untuk pembahasan hari ini nih pastinya nih. Untuk para suami dan juga para istri. Tunggu dulu, kita mau bahas apa sih hari ini? Kita akan bahas mengenai suami yang bikin langgeng. Karena kan gini Ustadz Maulana, terkadang ada orang yang merasakan ketika baru-baru nikah tuh ngerasa rumah tangganya tuh kayak manis, saling melengkapi satu sama lain. Udah berapa tahun sih pernikahannya? Mau 6 tahun. Setahun. Habib Ustadz Maulana udah berapa tahun? Sekarang berarti sudah 14 tahun. 14 tahun. Habib berapa tahun? Menambah. Belum. Habib kapan Habib? Udah berapa? Kapan Habib? Udah berapa lama? Habib udah berapa lama? Berapa lama? Ente maunya berapa lama? Semoga umur hidup saya hidupnya surga ya. Harapan setiap orang begitu. Tapi ada yang ngerasakan baru berjalan beberapa tahun ngerasa kok saling mengenal satu sama lain, tahu sifat-sifatnya, rumah tangga jadi kayak kok kayak hambar ya, kayak basi ya. Terus pernikahannya jadi kayak kok jadi begini ya. Nah, kita akan bahas di sini peran suami yang insya Allah bikin rumah tangga jadi langgeng. Masya Allah. Hebat ya. Peran suami yang bikin pernikahan awet muda. Iya. Tema kita makanya adalah sifat suami yang bikin pernikahan langgeng. Masya Allah. Masya Allah. Apa aja sifatnya nanti dibahas. Tunggu dulu. Yang biasa terjadinya ini karena adanya konflik dengan istri, bahkan suami lebih mengutamakan kepentingan orang tuanya lah dibanding keluarganya, dibanding anak-anaknya. Ini kan bisa mengantarkan terjadinya konflik kan? Emang salah ya kalau misalnya suami mementingkan kepentingan keluarganya gitu ya?
Apa berarti kalau misalnya mau langgeng harus istri dulu atau anak-anaknya aja dulu? Nah, ini yang harus kita bahas. Oke. Oh, Ustadz Syam aja? Ya. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Memang salah kalau bisa mementingkan orang tua dulu? Atau kalau misalnya bikin langgeng itu harus istri dulu sama anak-anak dulu? Atau bagaimana Ustadz Yang mana Syam? didahulukan? Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berharap agar rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis cobaan, dari segala jenis godaan. Walaupun orang terbebas daripada godaan dan cobaan dalam rumah tangga, itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena ternyata semakin diuji berarti semakin besar pula peluang pahala yang ada di dalamnya. Termasuk ujian dalam rumah tangga adalah menyangkut dengan orang tua. Konflik yang pertama yang biasanya terjadi kalau yang ditanyakan tadi, bahwasanya pembagian daripada kasih sayang, pembagian daripada perhatian. Seorang suami, apakah seorang suami mesti mengutamakan orang tuanya terlebih dahulu dibanding istri dan anaknya, atau seorang suami mengutamakan istri dan anaknya dibandingkan kedua orang tuanya? Atau begitu pula seorang istri, apakah dia mementingkan suaminya dan anaknya atau mementingkan orang tuanya? Maka subhanallah, satu yang diingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian adalah seorang pemimpin, dan pemimpin yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-imamun adil, seorang pemimpin yang adil, lawan dari kata zalim. Apa itu adil? Bukan sama rata. Sama rata kasih sayangnya kepada ibunya dengan istrinya dengan anak-anaknya, tentu berbeda. Kasih sayang seorang suami saja kepada istri sudah berbeda dengan kasih sayang dia kepada anaknya, berbeda. Apatah lagi kepada orang tuanya, apatah lagi kepada mertuanya. Semua akan berbeda bentuk kasih sayangnya. Bukan sebanding. Orang tua dengan mertua tidak sebanding, tidak akan pernah sama. Kedudukannya di dalam agama pun mereka tidak sama. Kedudukannya orang tua akan tetap menjadi orang tua, dan mertua adalah orang tua disebabkan karena pernikahan. Berarti kedudukannya berbeda di dalam agama Islam. Maka subhanallah, hak warisnya pun akan ada perbedaan. Bagaimana caranya agar langgeng? Tips yang pertama adalah saling mendukung untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan orang tua mendukung anak perempuannya untuk berbakti kepada suaminya, dan orang tua mendukung anak laki-lakinya agar sayang kepada istri dan anak-anaknya. Intinya di dalam Al-Quran disebutkan semua manusia dalam kerugian kecuali siapa? Illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka pernikahan bukan hanya membutuhkan cinta, kasih sayang, dan sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi pernikahan juga menginginkan atau membutuhkan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Karena yang tidak mendapatkan dua hal ini akan menjadi manusia yang sangat rugi. Pernikahan yang rugi, seorang laki-laki pemimpin yang rugi ketika tidak menerapkan saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya udah deh, kita sabar-sabar aja ngadepin mama. Ya udah deh, kita sabar-sabar aja ngadepin papa. Kamu sabar ya. Sekarang bantu saya sama mama. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Wallahu ta'ala alam. Berarti adil, tapi adil bukan berarti sama rata gitu nggak ya. bisa. Nggak Anak bisa kayak SMP gitu dan ya. anak TK beda uang jajannya. Oke. Subhanallah. Dan makanya peran istri sama suami untuk saling mendukung ya. Makanya saling mengingatkan dalam yang benar dan yang sabar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Siap. untuk penjelasannya yang pertama. Kira-kira apa lagi sih sifat suami yang bisa bikin rumah tangga itu jadi langgeng? Nanti nih, aku punya tayangan dulu. Ini tidak membatasi pergaulan istri tayangannya. Kira-kira ada hubungannya nggak ya? Kita lihat tayangannya. Silahkan. Ketika istri mau keluar rumah, Sayang, aku pergi dulu ya. Mau kemana sayang? Mau pergi sama teman-teman. Ya udah. Assalamualaikum. Salam sayang. ketika suami mau keluar rumah, Sayang, kamu mau kemana? Pergi sama siapa aja. Pulangnya jam berapa? Nih dengerin aku ya. Nanti kalau seandainya aku WA, kamu harus langsung balas. Sebentar. Kok kamu rapi banget?
Udahlah, nggak usah pergi aja, di rumah aja yuk. Nah, gimana tuh? Ternyata tayangan dia sendiri. Iya, kirain siapa tadi? Ya Sebenarnya ampun. Sony ini Apa? termasuk suami yang prosesif. Posesif? Iya, itu posesif. Aku enggak. Masa sih? Beneran. Beneran. Beneran, Ustaz. Yang Enggak real ya, Karena- real ya. Itu Video real. Itu real tadi ya? Iya, real. Tapi sebenarnya Apa? salah satu yang membuat rumah tangga langgeng itu ketika suami itu bisa membebaskan istrinya untuk bisa bergaul. Iya, aku kayak gitu kalau istri mau kemana aja, oh silakan, apa segala macam, yang penting izin gitu. Beneran kan. tuh. Iya. Cuma pertanyaannya, kalau dari tayangan tadi, kalau istri yang posesif gimana? Kan kita bahas suami. Iya, coba kan maksudnya aku pengen tahu kalau suami udah ngebebasin kayak gitu, tapi istrinya yang posesif tuh harus gimana? Apakah benar juga kalau misalnya suami membebaskan istri untuk bergaul, asalkan izin itu bisa membuat rumah tangga jadi langgeng? Ya sama Habib Usman ya? Iya. Silakan Habib Usman. Kita bahas dua-duanya. Kita bahas dua-duanya, oke Habib. Afwan Mas Sony, Ustaz Maulana, Iya. Ustaz Syamsuddin Nur Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita kumpul di rumah, sudah duduk manis, habis sholat subuh, udah wiritan juga. Nonton Islam itu indah, Masya Allah. Siapin pulpen sama kertasnya, ditulis ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Mas Sony alami, walaupun itu dalam keadaan real, nyata ataupun tidak nyata, tapi pemahamannya adalah yang pertama. Ketika seorang suami keluar rumah atau seorang istri keluar rumah, ada aturan tertentu. Yang kita bahas adalah istri keluar rumah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Ahzab ayat 33 dan surat 33, wa qarna fi buyutikunna. Jelas perempuan tepatnya di rumah, bukan di luar, bukan ngelayaban. Karena apa? Perempuan itu adalah aurat yang dimana dia keluar menjadikan sebuah fitnah yang besar, bisa jadi malah petaka yang besar. Syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata, mengganggu, mengajak dalam keburukan, mengajak hal yang tidak baik. Udah pakai minyak wangi aja yang banyak. Nanti kalau laki-laki nyium wanginya, wah wangi banget itu kan. Banget nih. Padahal itu adalah syaitan, ya kan? Dan itu adalah la'natullahu 'alaiha, Allah laknat di dalamnya. Terus apa lagi? Udah kalau keluar rumah tuh yang menor banget. Ya udah kayak gitu-gitulah. Intinya kayak gitu. Ada hal terjadi ikhtilat dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya. Dan kalau misalkan laki-laki yang keluar rumah, laki-laki kan bekerja, mencari nafkah, dan istri pun harus membiarkan dan mengikhlaskan. Tapi juga yang benar, jangan dimata-matain, kecuali udah ada kejadian, main cerita. Aduh, Ini Mas Sony ya? jangan. Ya, Mas Sony ya. Kalau ada kejadian, jangan lupa share lokasi ya. Aduh, Jangan lupa harus kalau ada. udah nge-break, telepon, video call ya. Nah, boleh gak seperti itu? Kalau suami yang ingin menyamankan istrinya, boleh dia share lokasi untuk memberikan suatu kenyamanan, ya kan? Nah, terus kalau misalkan bergaul di luar sana, pergaulan suami ataupun istri saat di luar, ada batasan-batasannya. Rasulullah SAW memberikan izin terhadap istri yang keluar rumah untuk apa? Untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hadir di dalam setiap apa? Dalam setiap sebuah hal yang di dalamnya sebuah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana banyak penjelasan Rasulullah tentang perempuan. Salah satunya ketika sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW menjelaskan kepada wanita, banyaklah sedekah, banyaklah sedekah. Karena apa? Perempuan itu karena dia haid, dia nifas, emosional yang gak stabil, sehingga apa? Sehingga membuat dirinya dan jiwanya jauh daripada hal-hal kebaikan karena godaan syaitan. Tapi sebetulnya wanita itu baik, sangat baik. Karena apa? Sensitif wanita itu. Wanita itu makhluk Allah yang sangat sensitif, baiknya luar biasa. Tapi kalau setan masuk, Mas Sony ngalamin? Jangan Bib. Masya Allah, yang penting harus sama-sama itu ya Bib ya. Iya. Terima kasih ya Bib ya. Betul. Aku jadi teringat sesuatu. Apa tuh? Ustaz mana? Bib bentar, Ustaz Syam. Ayo. Bentar ya. Maaf ya, bentar. Ada di Ngambil sini. apaan nih pagi-pagi nih? Ini loh. Apaan? Sini dong. Bib, Ustaz. Apa nih? Dagangan. Jadi kan katanya suami yang bikin rumah tangga langgeng kan yang mau berjuang sama istri ini dagangan. Emang masih kurang? Ya mau bantu-bantu aja. Kayaknya masih kurang ini. Enggak, Bib, kan biar langgeng rumah tangga. Ustaz, cobain dong. Iya, Ini jadi bagian daripada bagaimana rumah tangga itu langgeng Iya. ketika suami berusaha
memberikan Iya. tambahan Mencari nafkah. Iya, ini usahaku namanya sunat. Kok sunat? Sony usaha donat nih. Bagus juga ya. Udah, gini aja. Ya Allah. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Udah.